Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, bisa berkumpul kita di masjid yang sangat mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, baik untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita hari ini 15 perkara yang mendatangkan bala di akhir zaman. Kalau 15 perkara ini kata Rasulullah sudah ada pada satu umat, maka Allah akan turunkan bala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati khamsa asyrata khoslah halla bihal bala." Kalau umatku melakukan 15 perkara, Allah pasti akan turunkan bala kepada mereka. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa yang 15 perkara yang mendatangkan bala itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, idza kanal maghnamu duwalan. Perbuatan yang mendatangkan bala yang pertama kata Rasulullah, idza kanal maghnamu duwalan. Kalau harta negara dibagi-bagi oleh para penguasa. Kalau harta negara yang begitu banyak, yang sebenarnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tapi dibagi-bagi oleh para penguasa ketika itu. Bisa dibaginya dengan keluarganya, dibagi dengan kawan-kawannya, atau dibagi kepada konco-konconya. Itu yang pertama yang mendatangkan bala. Harta negara yang begitu banyak, triliunan harta negara, tapi hanya dikuasai oleh beberapa orang. Makanya kekayaannya pun meledak-ledak. Itu mendatangkan bala kata Rasulullah.
Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Amanah dijadikan sumber kekayaan. Amanah tidak lagi diberikan kepada orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, tapi amanah diberikan kepada orang yang menjadikan amanah tersebut menjadi sumber kekayaan. Tanda bala yang kedua, semakin lama mendapat amanah, semakin kaya raya. Yang ketiga, kata Rasulullah, waz-zakatu mawraman. Zakat dijadikan hutang. Ketika itu orang tidak tahu lagi membayar zakat, atau berpura-pura tidak tahu membayar zakat. Harta sudah sampai nisab dan haulnya, tapi tidak dikeluarkan zakat. Yang keempat yang mendatangkan bala, kata Rasulullah, wa ata'ar rajulu zaujatahu. Suami patuh kepada istri. Ini mendatangkan bala juga, ketika suami patuh kepada istrinya. Wa aqqa ummahu. Anak durhaka kepada ibunya. Wa barra sadiqahu. Sangat baik kepada kawannya. Wa jafa abahu. Dan sangat keras kepada ayahnya. Tanda bala akan datang itu, kata Rasulullah, anak durhaka kepada ibunya, sangat baik kepada kawannya, dan sangat keras kepada ayah. Kalau untuk orang tua, tidak didengar perkataan orang tua. Tapi kalau kawan yang menyampaikan, habis pun jadi, mati pun jadi demi kawan. Tapi orang tua sendiri dilawan. Tanda bala akan datang, kata Rasulullah. Selanjutnya yang mendatangkan bala itu, wartafa'atil aswatu fil masajid. Akan terdengar suara ribut di masjid. Masjid yang semestinya tempat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terdengar suara ribut di masjid. Ada juga yang menafsirkan hadis Rasulullah ini, makna terdengar suara ribut di masjid, banyak orang bertengkar di dalam masjid. Kemudian kata Rasulullah, perbuatan yang mendatangkan bala itu, wa kana zaimul qaum arzalahum. Masyarakat ketika itu mengangkat pemimpin di antara mereka yang paling terburuk moralnya. Wa ukrimatir rajulu makhafata syarri. Tanda bala akan datang juga, kata Rasulullah, orang dimuliakan karena ditakuti kejahatan. Orang dimuliakan bukan lagi karena ilmunya, bukan lagi karena kejujurannya, tapi orang dimuliakan ketika itu, kata Rasulullah, karena ditakuti kejahatan. Karena premannya dia, karena mafianya dia, orang segan sama dia. Tanda bala akan datang. Wa syuribatil khumur. Di mana-mana orang mabuk. Baik mabuk dengan minuman keras atau mabuk dengan narkoba. Bukan hanya orang tua yang minum minuman, tapi anak remaja, bahkan anak-anak pun payah kita mencari yang bersih dari perbuatan yang diharamkan Allah ini. Walubisal harir. Laki-laki memakai sutra, kata Rasulullah. Ada juga yang menafsirkan, laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan sudah memakai pakaian laki-laki. Wattukhidatil qiyan wal ma'azif. Masyarakat ketika itu, kata Rasulullah, sangat gila kepada musik-musik dan artis-artis yang menari-nari
dengan mendedahkan aurat, bertelanjang. Yang terakhir, yang ke-15 kata Rasulullah, yang mendatangkan bala itu, wala ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Umat saling menghujat, saling memburukkan dan saling menjatuhkan. Kalau 15 perkara ini sudah ada kata Rasulullah, falyartakibu inda dzalika rihan amro, akan dikirim kepada mereka angin merah. Angin merah ini kata para ulama hadis sejenis penyakit yang kalau kena kita penyakit angin merah ini kata para ulama, maka matilah badan kita sebelah. Kalau 15 perkara ini sudah ada, yang kena angin merah ini bukan hanya yang berbuat, yang tidak berbuat pun kena juga, karena dia sudah menjadi bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada nampak kita yang 15 perkara ini, boleh kita saling mengingatkan, kalian jangan buat kayak gitu, karena kalau Allah udah turunkan bala, bukan cuman kalian yang kena, kami pun kena juga. Boleh dibilang seperti itu. Kena penyakit angin merah, mati badan kita sebelah. Kalau sudah mati badan sebelah, lemah kaki kita sebelah, lemah tangan kita sebelah, lemah mulut kita sebelah, lemah kepala kita sebelah. Makanya ada doa yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minar rihil hamro waddamil aswad wadda'il akbar. Ya Allah, jauhkanlah saya dari penyakit angin merah, dari penyakit darah hitam, dan dari penyakit yang berbahaya. Habis solat kita baca ini, insya Allah tidak kena kita penyakit yang seperti itu. Bala yang kedua kata Rasulullah yang akan diturunkan Allah, au khospan, atau akan datang gempa. Gempa datang. Yang terakhir yang ketiga, au maskhon, atau akan dirubah bentuk manusia itu. Ada dua yang dirubah bentuk manusia ini. Yang pertama dirubah menjadi kera, yang kedua dirubah menjadi babi. Apa ada manusia yang pernah dirubah wajahnya menjadi binatang? Di dalam Al-Quran ada manusia yang dirubah wajahnya menjadi binatang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi cuma 3 hari umur mereka, karena mereka merasa malu, lari ke dalam hutan, tidak mau makan, tidak mau minum. Akhirnya 3 hari mereka mati di dalam hutan. Kelak di akhir zaman akan diturunkan Allah bala yang sama, dirubah bentuk manusia itu. Ada yang dirubah menjadi kera, ada yang dirubah menjadi babi. Tapi ada ulama yang mengatakan, bukan bentuk manusia itu yang dirubah, tetapi sifat manusia itu yang dirubah. Wajahnya tetap wajah manusia, tetapi perilakunya dirubah menjadi sifat kera dan sifat babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan 15 perkara yang disebutkan Rasulullah ini belum ada kita lihat di zaman kita sekarang ini. Tapi kalau sudah ada satu-satu kita lihat, bahkan yang 15 ini sudah lengkap kita tengok, maka berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijauhkan kita daripada bala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dalam khutbah ini, kita baca firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu,
tapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhasnahum bima kanu yaksibun, maka Allah balas mereka dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Inilah khutbah kita pada Jumat yang mulia ini, 15 perkara yang mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati Rasulillahi ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waj'alna minhum ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar.